Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadiman rahimani wa rahimakumullah. Ada salah satu ungkapan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Menarik sekali ungkapan beliau. Syahrul Ramadan huwallazi tashtaqu lahu ruh kashtiyaqil waradah ilal ma. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dirindukan oleh setiap jiwa, seperti rindunya bunga mawar kepada air yang segar. Jadi setiap jiwa, maksudnya setiap mukmin, mukminah itu senantiasa merindukan datangnya bulan Ramadan, seperti rindunya mawar, ya, bunga mawar itu kepada air yang segar. Di bunga mawar itu kan kalau disemprot air itu lebih indah, lebih segar. Seperti itulah kondisi jiwa setiap mukmin merindukan datangnya bulan Ramadan. Dan ya, kita juga tinggal menghitung hari sebenarnya, Bapak Ibu, terkait dengan datangnya bulan suci Ramadan. Setidaknya harus ada perasaan-perasaan istimewa menyambut bulan yang teramat istimewa. Jadi kondisi para sahabat itu begitu merindukan Ramadan, ya, para salafus saleh begitu merindukan datangnya bulan Ramadan, karena tentu ada sesuatu yang istimewa sehingga perasaan mereka pun layak istimewa. Musibah kalau kemudian bulan yang istimewa ini tetapi perasaan kita biasa-biasa saja. Makanya ada 3 kondisi, ya, menurut Ibnu Rajab, musibah seorang mukmin ketika bulan yang istimewa disikapi dengan biasa-biasa. Yang kedua, ketika Allah menumbuhkan segala macam kebaikan di bulan Ramadan, lalu kita tidak tumbuh juga menjadi pribadi yang baik. Dan yang ketiga, ketika Ramadan itu menjanjikan ampunan yang seluas-luasnya, ya, Allah menjanjikan ampunan yang seluas-luasnya, tetapi kita tidak mendapatkannya. Ini musibah bagi kita, ya. Makanya beliau juga menyebutkan tentang kondisi para sahabat, dumu'us sahabah biqudumi Ramadan. Jadi air mata para sahabat ketika datangnya bulan Ramadan, fi istiqbali Ramadan wa fi akhir Ramadan. Jadi para sahabat itu menangis ketika datang Ramadan dan juga menangis ketika berpisah dengan Ramadan. Kalau saya tanya, apa kira-kira kenapa kemudian para sahabat itu menangis ketika datangnya Ramadan? Apakah tangisan ini adalah tangisan kesedihan, tangisan keluh kesah dengan datangnya Ramadan, atau tangisan kerinduan? Ya. Ini tangisan kerinduan, kata Ibnu Rajab tadi. Kenapa? Sebab para sahabat Nabi itu mempersiapkan hati, mempersiapkan doa, mempersiapkan diri. Kanu yad'una Allah sittata ashhur an yablugha syahrul Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi persiapannya 6 bulan untuk menyambut Ramadan itu.
sesuatu yang kita siapkan jauh-jauh hari untuk menyambut sesuatu yang istimewa, begitu tiba waktu pertemuan itu pasti menderaskan air mata kita karena kerinduan. Ya, berbeda mungkin sebagian orang mukmin, ada saja yang merasa datangnya Ramadan itu malah disambut dengan keluh kesah. Ramadan lagi, beras mahal, minyak naik, dan lain sebagainya. Padahal kebaikan Ramadan atau apa yang nanti dijanjikan oleh Allah dalam bulan Ramadan itu sesuai dengan bagaimana kita membangun harapan-harapan baik sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan kita membangun harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang istimewa, maka dia akan mendapatkan itu di bulan Ramadan. Tapi kalau belum datang Ramadan juga kita sudah berbagai keluh kesah, ya, berbagai kegelisahan menyambut Ramadan itu. Yang difikirkan kemudian hal-hal duniawi semata di bulan Ramadan, maka sulit mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kalau bangunan harapannya sebelum itu seperti itu. Nah, sedangkan para sahabat tadi, kenapa mereka menangis di bulan menyambut bulan Ramadan? Persiapannya nggak main-main, Pak. Kita kadang-kadang baru besok mau puasa lagi ya, mau Ramadan lagi ya. Para sahabat salafus saleh 6 bulan sebelumnya itu sudah berdoa agar disampaikan umurnya, kesehatannya itu ke bulan Ramadan. Begitu sampai atau tiba masanya, menangis mereka. Bukan tangisan kesedihan, bukan tangisan keluh kesah, tapi dumu syauq, tangisan kerinduan. Akhirnya yang dirindukan tiba. Ya, yang dirindukan itu datang. Dan persiapan sudah. Kita bagaimana persiapannya? Ya kadang-kadang tadi baru sehari 2 hari mau Ramadan, kita baru besok mau Ramadan ya, besok mau puasa ya. Gimana bisa nangis, Pak? Persiapan kita aja biasa-biasa. Memang kita dengan para sahabat tuh bedanya sedikit aja. Kalau para sahabat itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Kalau para sahabat Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Kalau para sahabat Nabi itu sedikit-sedikit sholat, kita sedikit sholat. Ya. Para sahabat sedikit-sedikit tilawah, kita sedikit tilawah. Memang beda dengan para sahabat kita itu cuma sedikit aja, nggak banyak, sedikit aja beda. Nah kemudian khotimah rahimahullah, tangisan yang kedua ketika berpisah dengan Ramadan. Para sahabat itu kenapa mereka berpisah dengan Ramadan itu? Kan karena mereka berharap an yataqabbal 6 bulan setelahnya itu mereka ibadahnya diterima. Sehingga para sahabat, tapi Ibnu Rajab itu membagi tahun para sahabat itu cuma 2, yang semua berkaitan dengan Ramadan. 6 bulan pertama disebut syahrul istidadiyah, bulan persiapan. Yang 6 bulan yang kedua syahrul muhasabah, bulan evaluasi. Ya, mereka yad'un Allah an yataqabbala di syahrul Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah agar diterima ibadahnya di bulan ketika memang sudah berpisah. Dan mereka bersedih. Kenapa mereka bersedih dengan perginya Ramadan? Ya, wa hum la yadrun hal baqiya lahu fi umri. Mereka tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Jadi ada harapan diterima ibadahnya, sekaligus harapan bisa bertemu lagi dengan Allah. Walaupun mereka nggak tahu bisa ketemu lagi nggak dengan Allah, masih ada umur nggak saya dengan Allah. Jadi 12 bulan mereka itu
kaitannya dengan Ramadan kan. 6 bulan pertama bulan persiapan penyambutan, 6 bulan kedua bulan evaluasi. Kita 11 bulan ini gak ada hubungan dengan Ramadan kan. Cuman bulan Ramadannya saja. Itu pun kadang baru beberapa hari mulai, baru kemudian kita merasa berada di bulan Ramadan. Para sahabat mengkondisikan bulan-bulan sebelum Ramadan itu seperti Ramadan. Maka ini yang harus kita pahami, bahwa bagaimana mungkin kita bisa meraih Ramadan yang terbaik kalau persiapan kita pun tidak terbaik, kalau persiapan kita pun tidak maksimal, ya. Kalau persiapan kita pun biasa-biasa, maka kita menganggap dan memposisikan Ramadan itu biasa-biasa jadinya, Pak. Seperti siklus bulanan. Padahal para sahabat Nabi SAW selalu kemudian mendatangkan dan menghadirkan sebuah perasaan seolah ini Ramadan terakhir bagi mereka. Yang mereka nggak tahu bertemu lagi atau enggak, tapi menghadirkan sebuah ruh. Semoga ini seolah-olah ini Ramadan terakhir bagi saya. Karena ini seolah-olah dikondisikan sebagai Ramadan terakhir, maka persiapannya pun tidak main-main gitu, maksimal. Kenapa? Tamu yang istimewa yang dia harus dipersiapkan juga yang istimewa, kan begitu. Tamu biasa-biasa kita juga kadang-kadang biasa-biasa aja persiapannya. Nah, kembali kepada kita. Mau seperti apa Ramadan kita tergantung persiapan. Sehingga Ibnu Rajab tadi membagi 3 bulan. Kata beliau, Rajab itu syahrul zar', bulan menanam. Sya'ban syahrul saqi, bulan menyiram. Dan Ramadan syahrul hasad, bulan panen. Kita pas Ramadan baru nanam, Pak, masalahnya. Ya, itu juga nanamnya juga malas-malasan. Kalau para sahabat minimal Rajab menganggap itu adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, sehingga nanti di Ramadan tinggal memetik hasil. Itu salah satu kebiasaan para sahabat dan salafus saleh terkait dengan bulan Ramadan. Istimewa bagi mereka. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan Ramadan itu seperti sebuah rest area. Kalau kita setelah 11 bulan kita lelah mengejar dunia, fokus kita terhadap dunia saja, maka Allah hadirkan 1 bulan ini untuk kemudian memberikan sebuah kita tempat, ya, atau waktu untuk merefleksi diri. Apa sih tujuan hidup? Apa Allah menciptakan kita? Apa tujuan hidup kita? Apa yang sudah kita lakukan di 11 bulan yang kemarin? Maka Allah hadirkan Ramadan. Sehingga kata beliau, seandainya dalam kehidupan kita Allah tidak hadirkan Ramadan, akan lebih sulit kita menjadi orang yang bertakwa. Allah hadirkan 1 bulan penuh. Enggak main-main, bukan hanya 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan penuh untuk merefresh 11 bulan yang sebelumnya dan untuk mempersiapkan 11 bulan yang akan datang. Semacam rest area lah kita, Pak. Kalau kita nyetir berkendara pasti lelah, mata itu lelah, badan itu pegal, maka harus ada tempat untuk kita istirahat. Harus ada kemudian ruang-ruang kita untuk bisa merenung kembali perjalanan hidup kita. Itulah Ramadan. Ya, Allah hadirkan sebagai bentuk cinta Allah kepada kita. Kenapa Ramadan istimewa? Karena li'anna fi Ramadan hubbullah. Karena di dalam Ramadan itu ada cinta Allah kepada hamba-hamba. Sehingga dia jadi istimewa dan memang layak untuk diperjuangkan, layak untuk dipersiapkan dengan sebaik-baik. Setidaknya beliau menyebutkan ada 3 cinta Allah yang terdapat di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan lain. Itu permasalahannya, yang tidak kita dapatkan di bulan yang lain. Keistimewaan ini, cinta Allah ini, sehingga layak untuk kita rindukan, layak untuk kita
nantikan kedatangan. Pertama adalah Ramadan itu syahrul maghfir, bulan ampunan. Memang kalau 11 bulan sebelumnya nggak diampuni dosa kita, Ustaz. Allah nggak mengampuni. Allah ampuni, tetapi secara khusus Ramadan itu istimewanya. Kalau bahasa saya, memang Allah obral ampunan itu. Mari kita lihat. Semua ibadah dan amalan yang diperintahkan di bulan Ramadan ujungnya ampunan. Secara tersurat ya, secara eksplisit Nabi menyebutkannya ujungnya ampunan. Pertama, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan tahun ya, siang harinya itu, karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya lalu. Ingat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Garis bawahnya. Yang kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat pada malam hari Ramadan, tarawih maksudnya Pak, karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis sahih. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang beribadah pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan ridha Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Coba, semua wujud ibadah pun ya, tersurat itu eksplisit. Nabi menyebutkan itu. Tidak kita dapatkan di luar Ramadan, itu masalahnya. Itu maksud saya, tidak kita dapatkan di luar. Lalu ada hadis Nabi yang lain, khaba wa khasir man adraka Ramadan falam yughfar lah. Sangat merugi dan menyesal orang mendapatkan Ramadan, disampaikan umurnya ke Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Ampunan lagi. Ampunan ini yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita, melebihi butuhnya seekor ikan kepada air. Ya, iya Pak, tidak ada dalam hidup kita ini 11 bulan. Andaikan 11 bulan ini kita adalah gelas kotor, Pak. Masuk Ramadan dibersihkan oleh Allah sehingga kemudian nanti akan dimasukkan madu, susu, air yang segar. Kalau gelas ini kotor, Pak, dimasukkan zam-zam pun nggak ada yang mau minum. Gelas ini kotor gitu, terus dimasukkan zam-zam dan orang nggak tertarik karena wadahnya kotor. Sulit untuk masuk yang baik-baik itu. Apalagi kalau wadahnya kotor, diisi yang kotor kan begitu, makin nggak mau orang. Ya, ibaratnya kita ini gelas kotor nih, masuk ke Ramadan 11 bulan kita gelas mau dibersihkan oleh Allah. Nanti kemudian akan dimasukkan oleh Allah madu, ya, susu ataupun air segar lainnya. Ya, itu kan lebih menarik, lebih menyegarkan ketika wadahnya sudah bersih. Ya, ampunan. Makanya kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Syairul Fakir yang mengibaratkan bahwa 12 bulan itu seperti 12 anak Nabi Yakub, dan Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf sebagaimana Allah lebih sayang dan cinta kepada Ramadan dibanding 11 bulan yang lain. Di situ beliau menyebutkan kama ghafara lahum bida'watin wahidin, sebagaimana Allah mengampuni dosa 11 saudara Yusuf karena doa satu orang Yusuf, maka seperti itulah Allah mengampuni 11 bulan dosa kita karena 1 bulan Ramadan. Kan saudara-saudara Yusuf itu ya sebelumnya berbuat inilah ya kezaliman kepada Yusuf, ya sampai adiknya sendiri kemudian dicemplungin ke sumur, ditinggalkan dalam kondisi ya sangat memprihatinkan. Ya, diinfokan ke ayahnya, Yusuf dimakan serigala ya. Nah ini buktinya, bajunya ada darah, karena itu darah hewan bukan darah Nabi Yusuf. Sampai sedemikian jahatnya, tapi lihat, karena sebab doa Nabi Yusuf kepada Allah untuk memaafkan dan mengampuni 11 saudaranya, Allah ampuni. Demikian juga karena sebab 1 bulan Ramadan Allah ampuni 11 bulan sebelumnya. Bukankah kata Nabi, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma, dari Ramadan ke Ramadan itu
istimewanya Ramadan yang saya sebut tadi. Hanya 1 bulan Allah ampuni 11 bulan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.